Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan di PT Gudang Garam. Pertama, latar belakang profil perusahaan. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka. Rokok kretek identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wono Wijojo di Kediri. Pada akhir tahun 2018, gudang garam dengan pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,9%, dihitung berdasarkan riset pasar Nielsen, merupakan produsen rokok kretek terkemuka dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang garam menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 36.400 orang yang sebagian besar terlibat dengan produksi rokok, termasuk sigaret kretek tangan dan operator mesin produksi, serta kegiatan operasional lainnya, seperti distribusi, penjualan, dan pemasaran. Kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama dari standar keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas kesehatan, hingga pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, dan keterampilan teknik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan. Gudang garam secara tidak langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja bagi kurang lebih 4 juta komunitas di sektor perkebunan tembakau dan cengkeh yang menyediakan bahan baku bagi perseroan, serta sektor distribusi seperti pengecer dan pedagang asongan yang tersebar di seluruh Indonesia. Industri rokok sendiri termasuk perseroan, merupakan sumber utama pendapatan cukai dan pajak bagi negara. Gudang garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di 2 lokasi. Pertama di Kota Kediri dengan jumlah penduduk 249.000 jiwa yang merupakan pusat perdagangan regional yang ramai sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Di sini langsung kami jelaskan analisa rasio keuangan. Analisa rasio adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan, kemampuan, keuangan perusahaan pada suatu periode dengan menghubungkan antara jumlah akun satu dengan jumlah akun yang lainnya. Lalu di sini ada aktiva lancar dan hutang lancarnya beserta tahunnya. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio lancar. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa aktiva lancar dan hutang lancar mengalami peningkatan di tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018, aktiva lancar mengalami peningkatan sebesar 1.520.229 juta rupiah dan hutang lancar mengalami peningkatan sebesar 607.475 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019, aktiva lancar mengalami peningkatan sebesar 6.796.414 rupiah dan hutang lancar juga mengalami peningkatan sebesar 3.255.160 rupiah. Yang kedua, rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Di sini sudah ada total hutang dan modalnya dari tahun ke tahun. Mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, total hutang mengalami penurunan sebesar 608.332 juta rupiah dan modal mengalami peningkatan sebesar 2.945.621 rupiah.
Sedangkan pada tahun 2019, total hutang mengalami peningkatan sebesar Rp3.752.582 dan modal juga mengalami peningkatan sebesar Rp5.797.473. Selanjutnya, debt ratio. Di sini sudah tertera total hutang dan total aktiva dari tahun 2018 dan tahun 2019. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa total hutang sempat mengalami penurunan di tahun 2018, tetapi total aktiva terus meningkat di tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018, total hutang mengalami penurunan sebesar Rp3.752.582, sedangkan total aktiva pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp2.337.289 dan tahun 2019 meningkat lagi sebesar Rp9.550.055 dan Rp608.332 dan di tahun 2019 meningkat sebesar Rp3.752.582. Sedangkan total aktiva pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp2.337.289 dan tahun 2019 meningkat lagi sebesar Rp9.550.055. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin. Di sini ada laba sebelum pajak dan penjualan dari tahun ke tahun. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa laba setelah pajak mengalami fluktuasi di tahun 2018. Sempat mengalami penurunan sebesar Rp37.721 dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar Rp3.125.357. Sedangkan data keuangan penjualan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, return on assets. Di sini ada laba setelah pajak dan total aktiva dari tahun ke tahun. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa laba setelah pajak di tahun 2018 sempat mengalami penurunan sebesar Rp37.721 dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar Rp3.125.357, sedangkan total aktiva terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019. Selanjutnya, return on equity. Di sini ada laba setelah pajak dan modal dari tahun ke tahun. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa laba setelah pajak di tahun 2018 sempat mengalami penurunan sebesar Rp37.721 dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar Rp3.125.357, sedangkan modal di tahun 2018 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, rasio penilaian atau price earning ratio. Di sini ada harga per saham dan earning per share dari 2018 hingga 2019. Data keuangan di atas menunjukkan harga per saham di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan terus-menerus. Di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp175 juta dan di tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp3.625 juta. Sedangkan earning per share mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Wulandania Sari. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu hubungan laporan keuangan dengan kinerja keuangan. Di sini ada analisis rasio likuiditas. Sudah bisa dilihat, di sini kita sudah menyajikan ada aktiva lancar, hutang lancar, rasio lancar, presentase, hasil, dan interpretase.
Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat presentasi rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 190%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 206%, dan terakhir pada tahun 2019 mencapai 206%, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam TBK dalam keadaan likuid, atau dapat dikatakan PT Gudang Garam TBK dapat menjamin semua hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Artinya, PT Gudang Garam TBK sangat baik dalam melunasi hutang yang segera jatuh tempo. Kemudian ada analisis rasio solvabilitas atau debt equity ratio. Di sini ada tahun, kemudian ada total hutang, modal, DR, presentase, hasil, dan interpresentasi. Berdasarkan hasil di atas, terlihat debt equity ratio pada tahun 2018 sebesar 58%, kemudian pada tahun 2018 menurun sebesar 53%, dan terakhir pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 54%. Rasio hutang terhadap modal PT Gudang Garam TBK sejak tahun 2018 hingga 2019 dalam kriteria sangat baik karena berada pada range kurang lebih 70% dalam 1 tahun. Artinya, sejak tahun 2018 hingga 2019, PT Garam TBK mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Selain itu, pada tabel juga terdapat modal memiliki nominal yang jauh lebih besar dibandingkan total hutang, sehingga PT Gudang Garam TBK akan mampu memenuhi kewajiban hutang dengan modal yang dimiliki. Kemudian ada debt ratio. Ada tahun, total hutang, total aktiva, debt ratio, presentase, hasil, dan interpretasi. Berdasarkan hasil di atas, terlihat rasio hutang terhadap aktiva pada tahun 2017 sebesar 37%. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 menurun sebesar 35%. Rasio hutang terhadap aktiva PT Gudang Garam TBK sejak tahun 2018 hingga 2019 dalam kriteria sangat baik karena pada lerge angka kurang lebih 40% dalam 1 tahun. Artinya, sejak tahun 2018 hingga 2019, PT Gudang Garam TBK mampu mendapatkan tambahan pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga, selain itu, pada tabel juga terlihat total aktiva memiliki nominal yang jauh lebih besar dibandingkan total hutang, sehingga PT Gudang Garam TBK akan mampu memenuhi kewajiban hutang dengan aktiva yang dimiliki. Kemudian ada analisis rasio profitabilitas atau net profit margin. Ada tahun, laba bersih, penjualan, NPM, presentase, hasil, dan interpresentasi. Berdasarkan hasil di atas, terlihat net profit margin pada tahun 2018 sebesar 9%.
Kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 8%. Dan terakhir pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 10%. Net profit margin PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2018 hingga 2019 dalam kriteria cukup baik, karena berada pada range angka 5% sampai 10% dalam 1 tahun. Artinya, pada tahun 2018 sampai 2019, PT Gudang Garam Tbk mampu menghasilkan laba bersih dengan cukup baik yang didukung oleh kinerja seluruh divisi produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan dalam PT Gudang Garam Tbk yang juga cukup baik. Kemudian ada return on asset, yaitu ada tahun, laba bersih, total aktiva, ROA, presentase, hasil, dan interpresentasi. Berdasarkan hasil di atas, terlihat ROA pada tahun 2018 sebesar 12%, kemudian pada tahun 2018 menurun sebesar 11%, dan terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi 14%. ROA pada PT Gudang Garam Tbk sejak tahun 2018 sampai 2019 dalam kriteria sangat baik karena berada pada range lebih dari 10% dalam 1 tahun. Artinya, sejak tahun 2018 hingga 2019, PT Gudang Garam Tbk mampu mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Kemudian ada return on equity. Di sini ada tahun, laba bersih, modal, ROE, presentase, hasil, dan interpretasi. Berdasarkan hasil di atas, terlihat ROE pada tahun 2018 sebesar 18%. Kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 17% dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 21%. Return on equity PT Gudang Garam Tbk sejak tahun 2018 hingga 2018 dalam kriteria baik karena berada pada range angka 15% sampai 21% dalam 1 tahun. Sedangkan pada tahun 2019 memiliki kriteria sangat baik karena berada pada range lebih dari 21%. Kemudian ada analisis rasio penilaian atau price and earning ratio. Di sini ada tahun, harga per saham, earning per share, kemudian ada fair. Berdasarkan hasil di atas, PT Gudang Garam Tbk mempunyai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 20,7x. Semakin tinggi price earning per share menunjukkan bahwa investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan hasil per tahun sangat rendah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan PT Gudang Garam Tbk semakin murah. Price earning per share yang rendah banyak diminati oleh investor. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dimas Nugraha.
Selanjutnya, analisis cross-section. Analisis horizontal, laporan neraca. Analisis horizontal dinamis adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Analisis yang termasuk dalam analisis horizontal, misalnya analisis perbandingan dan analisis tren. Analisis perbandingan atau komparatif adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan. Apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan dengan cara membandingkan laporan keuangan antara dua periode atau lebih. Analisis tren merupakan bagian dari analisis perbandingan untuk melihat kecenderungan arah posisi keuangan dalam waktu lebih dari 3 periode keuangan. Berikut penyajian laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dan anak perusahaan dalam analisis perbandingan dan analisis tren. Dan berikut analisis horizontal laporan laba rugi. Selanjutnya, analisis time series. Analisis aktivitas pendanaan. Pendanaan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam membiayai aktifanya dengan menggunakan sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Aktivitas pendanaan perusahaan berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dilakukan dengan cara menggunakan dana internal, dana eksternal, dan bias. Biasanya juga menggunakan kombinasi dari keduanya. PT Gudang Garam Tbk dalam melakukan pemilihan sumber pendanaannya mencari alternatif yang memberikan risiko terkecil bagi perusahaan proses pendanaannya. Intern yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara menggunakan laba ditahan dan penyusutan, sedangkan pendanaan ekstern dengan melakukan pinjaman utang jangka pendek, menerbitkan obligasi, dan melaksanakan berbagai bentuk kerjasama kemitraan dengan para investornya. Telah disimpulkan bahwa aktivitas pendanaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan dibukukan sebesar 8,7 triliun. Penerimaan dari pinjaman jangka pendek masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pembayaran pinjaman jangka pendek untuk tahun 2018 berjumlah 20,7 triliun dan di tahun 2017 15,4 triliun. Selain itu, nilai dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak berubah, yakni sebesar 5 triliun. Kesimpulan, rasio likuiditas diperoleh hasil bahwa pada current ratio memiliki kriteria baik pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi sangat baik. Rasio solvabilitas diperoleh hasil bahwa pada debt equity ratio memiliki kriteria sangat baik pada tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan pada debt ratio sejak tahun 2017 hingga 2019 juga memiliki kriteria yang sangat baik. Rasio profitabilitas diperoleh hasil bahwa pada net profit margin memiliki kriteria cukup baik pada tahun 2017 hingga 2019. Return on asset memiliki kriteria sangat baik pada tahun 2017 hingga 2019. Dan yang terakhir, return on equity memiliki kriteria sangat baik pada tahun 2017 dan 2018, tetapi meningkat menjadi sangat baik pada tahun 2019.
Rasio penilaian diperoleh hasil bahwa pada price equity ratio mempunyai rata-rata tertinggi pada tahun 2017 dan 2018, tetapi pada tahun 2019 menurun. Sehingga semakin tinggi price earning ratio menunjukkan bahwa investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan semakin rendah price earning ratio menunjukkan bahwa harga saham PT Gudang Garam Tbk semakin murah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.